Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 SD Islam Amarilis. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelima, yaitu makna sholat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Makna sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan azab. Kamu ingin menjadi orang yang bersyukur, bukan? Bagaimana caranya menjadi orang yang bersyukur? Di antaranya, sholatlah tepat pada waktunya dan secara berjamaah. Jangan pernah menunda waktu sholat. Sholatlah dengan tertib 5 kali sehari. Makna sholat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, sebagai bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan, dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebagai benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah, sehingga akan terbentengi dari perbuatan yang tidak terpuji. Syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, salatnya tidak sah. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian balik, artinya cukup umur. Balik bagi laki-laki adalah ketika ia sudah berumur 12 tahun. Balik bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid. Berakal, artinya sehat pikirannya, tidak gila. Suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Sadar, artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Syarat sah sholat. Syarat sah adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah. Syarat sahnya sholat adalah sebagai berikut. Suci dari hadas dan najis. Menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh
kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah. Sudah masuk waktu sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Rukun sholat ini ada 13. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Yang kelima, ruku serta tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. 7, sujud dengan tumakninah. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca doa tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, salam pertama. Dan yang ke-13 terakhir adalah tertib. Ya, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat, artinya berurutan. Sunnah sholat. Sunnah sholat adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan. Di antaranya membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, kemudian membaca surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, kemudian mengeraskan bacaan pada rakaat pertama, mengucapkan takbir ketika ruku, sujud, bangun dari sujud, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, membaca doa ruku, membaca tasyahud awal, kemudian mengucapkan salam yang kedua. Sedangkan sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, kemudian duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri. Kemudian duduk tasyahud awal atau iftirasi. Kemudian menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat di antaranya berhadas, tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, menambah rukun sholat, makan atau minum dengan sengaja, berkata atau berbicara dengan sengaja, mendahului imam, dan terbuka auratnya dengan sengaja. Untuk selanjutnya, ada soal latihan untuk kalian. Kalian tulis jawabannya saja. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Tetap semangat. Bu Guru mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.